Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Siva Cahyani dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin memberikan materi public speaking dari seni berbicara. Saya mengambil topik yang berjudul menghadapi ketakutan dalam diri dan mengembangkannya menjadi potensi. Ada beberapa subtopik yang akan saya bawakan. Yang pertama yaitu apa itu ketakutan, dan yang kedua, kenapa ketakutan itu bisa hadir. Yang ketiga, bagaimana cara mengendalikan ketakutan tersebut. Dan yang keempat, merefleksikan diri. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu ketakutan. Dalam kehidupan setiap hembusan nafas yang kita miliki, pasti ada faktor ketakutan kecil maupun besar sehingga membuat diri kita itu jadi sulit untuk berkembang. Sedangkan hakikat manusia adalah bertumbuh hari demi hari menjadi lebih baik. Lalu bagaimana cara yang tepat untuk setidaknya mengurangi rasa takut tersebut agar kita dapat terus bertumbuh dan mencapai segala sesuatu yang diinginkan serta menembus batas dari ketakutan tersebut? Karena pemenang yang sesungguhnya adalah ia yang mampu mengendalikan dan mengalahkan ketakutannya sendiri. Lalu, apa sih makna dari ketakutan tersebut? Ketakutan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bahasa Jawa yang artinya itu wedi, adalah satu tanggapan emosi terhadap ancaman. Takut adalah suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulus tertentu, seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Beberapa ahli psikologi juga telah menyebutkan bahwa takut adalah salah satu dari emosi dasar, selain kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan. Kemudian, ketakutan harus dibedakan dari kondisi emosi lain, yaitu kegelisahan yang umumnya terjadi tanpa adanya ancaman eksternal. Ketakutan juga terkait dengan suatu perilaku spesifik untuk melarikan diri dan menghindar. Sedangkan kegelisahan adalah hasil dari persepsi ancaman yang tak dapat dikendalikan atau dihindarkan. Lalu yang kedua, kenapa sih ketakutan itu bisa hadir? Nah, ketakutan itu dapat terjadi dalam dua tahap, yaitu tahap biokimia dan juga emosional. Nah, saat kita merasa takut itu, tubuh akan secara otomatis melepaskan hormon stres adrenalin dalam jumlah yang banyak. Ini adalah reaksi biokimia yang kemudian menyebabkan beberapa reaksi fisik seperti berkeringat deras dan jantung berdebar. Jadi ketika kita merasa takut itu, dalam tubuh kita itu dia bereaksi dengan rasa takut tersebut. Contohnya seperti tadi, kita berkeringat, jantung kita berdebar, itu merupakan rasa takut secara reaksi biokimia. Kemudian reaksi biokimia tersebut terjadi di segala sesuatu yang memicu rasa takut, mulai dari hal yang nyata, misalnya rasa takut atau cemas menghadapi operasi besar, hingga yang dipicu oleh kondisi emosional, misalnya takut berbicara di depan publik atau depan panggung. Nah, itu akhirnya rasa takut ini akan memicu respon emosional, seperti rasa cemas atau keinginan untuk menghindar. Nah, di samping itu juga, ketakutan yang dipicu oleh kondisi emosional kita itu cenderung bersifat subjektif dan nggak terlalu realistis. Contohnya itu seperti orang yang fobia sosial, itu dia takut untuk membuka diri dengan orang lain, atau misalnya orang-orang introvert yang takut bersosialisasi dengan orang-orang banyak. Kemudian di sini saya akan menceritakan pengalaman saya terkait ketakutan yang saya hadapi. Ketakutan yang pernah saya hadapi salah satunya yaitu saya belum percaya diri untuk berbicara di depan umum atau public speaking. Ini terjadi ketika saya waktu di bangku SMP. Saat itu bangku SMP adalah saat-saatnya para anak-anak itu mencari jati dirinya, mencari potensi yang ada dalam diri mereka. Saya pun juga sama seperti itu, mencari potensi yang ada dalam diri saya. Saya bertanya-tanya, sebenarnya apa sih kemampuan saya? Saya tuh ngerasa kayak saya nggak punya kemampuan apapun. Akhirnya saat itu di SMP ada lomba dari OSIS, dan secara nggak disengaja guru saya itu mencantumkan nama saya pada lomba itu, dan lomba itu adalah lomba deklamasi puisi. Sedangkan saya adalah anak yang sama sekali nggak bisa bicara di depan umum dan malu untuk berbicara di depan umum. Akhirnya di situ saya berusaha untuk bisa menampilkan yang terbaik, walaupun sebenarnya saya juga mengalami rasa takut. Saya takut baca puisi itu kan aneh ya. Untuk orang-orang yang gak pernah baca puisi itu rasanya aneh, karena harus berteriak, harus memasukkan unsur-unsur deklamasi puisi seperti memasukkan intonasi, memasukkan rasa, feeling, dan juga diksi-diksi yang ada di dalam puisi tersebut. Kita harus memahaminya dengan
cara yang benar, gak bisa asal sebut. Tekanan-tekanan dalam deklamasi puisi itu bukanlah hal yang mudah, apalagi kita yang bukan orang yang biasa baca puisi. Kemudian dari situ saya belajar baca-baca di YouTube, lihat-lihat di YouTube, tutorial-tutorial cara baca puisi yang benar seperti apa, sampai suara saya itu hilang, benar-benar hilang ketika hari lomba tersebut. Tapi dari situ guru saya bilang bahwa menang atau kalah itu bukanlah hal yang utama. Menang atau kalah adalah hadiah dari Tuhan karena kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi yang harus dilakukan adalah percaya diri, berdoa, dan semaksimal mungkin menampilkan penampilan yang terbaik. Akhirnya pada saat itu saya menampilkan yang terbaik sebisa saya, seperti saya latihan seperti biasanya. Dan alhamdulillah setelah pengumuman lomba, saya mendapatkan juara 1 deklamasi puisi. Dalam lomba tersebut, saya membawakan puisi karya Leon Agusta yang berjudul Orang-orang Hukuman Setelah Senja. Puisi itu berisikan tentang orang-orang rakyat Indonesia yang dihukum mati setelah senja. Di situ saya berusaha untuk mendalami dan memahami diksi-diksinya. Walaupun sebenarnya ada rasa takut yang ada dalam diri saya, tapi yang harus saya lakukan adalah menghadapinya dan tidak boleh menghindari hal tersebut. Karena saya ingat pesan dari guru saya bahwa hal yang utama adalah memberikan penampilan yang terbaik dan percaya diri. Dari situ saya merasa mendapatkan suntikan motivasi dari guru saya sendiri. Dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 lomba deklamasi puisi murid SMP terbaik dari OSIS. Dari situ kita semua mungkin bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak akan pernah tahu ke depannya seperti apa. Mungkin saat ini kita merasa takut, kita merasa khawatir kalau kita tidak mampu, tapi ketakutan itu harus dihadapi. Ketakutan itu tidak boleh terus-menerus terkungkung dalam diri kita, karena bisa jadi ketakutan itu yang akan membawa kita, menghantarkan kita pada suatu yang lebih baik apabila kita bisa menghadapinya. Contohnya seperti cerita pengalaman saya tersebut, sehingga saya bisa menjadi percaya diri dengan diri saya yang sekarang. Ketika berpublic speaking di depan umum, sudah lagi tidak merasa takut. Hingga akhirnya setelah saya mendapatkan juara tersebut, setelah SMA saya terus-menerus diikuti lomba oleh guru saya berdeklamasi puisi di berbagai universitas. Dari situ saya makin merasa percaya diri bahwa bakat saya adalah dalam hal deklamasi puisi, dan berbicara di depan umum menjadi hal yang tidak lagi menakutkan untuk saya. Pasti teman-teman pun akan bisa menjadi lebih percaya diri lagi. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana sih cara mengendalikan ketakutan tersebut. Berdasarkan pengalaman saya memiliki 4 cara. Yang pertama yaitu hadapi rasa takut tersebut. Gak ada cara yang paling ampuh selain menghadapi rasa takut tersebut. Memang sih pasti awalnya itu ngerasa kayak aduh, gue ini takut banget, gue tuh gak bakal bisa ngadepin ini. Tapi yang harus memang dilakukan adalah menghadapi rasa takut tersebut. Hadapi selangkah demi selangkah, bertahap demi tahap, sehingga rasa takut itu perlahan-lahan akan menghilang. Rasa takut apapun itu, cara yang paling ampuh adalah menghadapinya. Takut public speaking, takut berbicara dengan orang lain atau sama teman, atau takut berpendapat. Yang harus pertama kali dihadapi adalah rasa takut tersebut. Kemudian yang kedua, tenangkan diri. Calm down. Tenangkan, dan kalau bisa tarik nafas, buang nafas. Biasanya saya melakukan itu, tarik nafas, buang nafas. Dan kemudian yang ketiga adalah kenali pemicu tersebut. Pasti kalau kita takut, itu ada pemicunya. Entah misal pemicunya karena kita kurang rasa percaya diri, atau mungkin kita yang gak terbiasa ngomong di depan umum, tiba-tiba ngomong di depan umum. Nah, kita harus kenali tersebut. Kenapa sih kok gue gak percaya diri ya? Terus kenapa sih gue gak pernah ngomong di depan umum? Nah, mulai dari situ kita untuk bisa mencoba agar kita itu ngerasa takut terus. Jadi kita tuh harus mengenali pemicunya. Kemudian yang keempat, berpikir lebih positif. Nah, setelah kita mengenali pemicunya, kenapa sih kok gue
rasanya kayak nggak percaya diri ya. Nah, kita tuh harus mikir positif. Kalau kita nggak percaya diri, terus gimana caranya supaya kita tuh bisa percaya diri? Yang pertama adalah berpikir positif. Kalau kita pasti bisa, kita tuh pasti bisa. Itu adalah akan masuk ke dalam sel otak kita bahwa kita itu pasti bisa. Pikiran positif akan membawa kita pada hari-hari yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu merefleksikan diri. Merefleksikan diri atau introspeksi diri itu sangat penting untuk diri kita setelah kita menghadapi ketakutan tersebut, agar kedepannya kita itu bisa jauh lebih baik. Nah, ada 3 cara yang harus dilakukan. Yang pertama, memahami kelebihan dan kekurangan diri. Setelah kita tahu kelebihan diri kita apa, kedepannya kita akan jauh lebih percaya diri. Sedangkan kalau kita sudah tahu kekurangan diri kita akan bisa lebih banyak mengoreksi diri kita dan memberikan pengembangan terhadap diri kita sendiri agar kedepannya jauh lebih percaya diri. Dan yang kedua, menemukan pelajaran berharga. Setelah kita mengalami ketakutan tersebut, pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil agar kedepannya kita nggak salah langkah lagi. Setelah kita merasa, duh gue gagal nih public speaking, gue salah. Nah, dari situ kita akan menemukan pelajaran berharga agar kedepannya kita bisa jauh lebih berlatih lagi, lebih percaya diri lagi, dan berpositif thinking. Dan yang ketiga, menanggapi sesuatu dengan lebih bijak. Setelah kita menghadapi ketakutan itu, kita jadi lebih bijak bahwa sebenarnya kita itu memang harus lebih percaya diri saat public speaking. Nah, kemudian kesimpulan dari public speaking saya yaitu bahwa dalam setiap manusia memiliki banyak potensi. Nah, potensi tersebut harus dicari. Dalam setiap diri manusia memiliki banyak ketakutan, tapi hal yang kita lakukan bukanlah terlarut dalam ketakutan tersebut, tapi yang harus kita lakukan adalah menghadapinya. Karena dengan membunuh satu ketakutan, maka kita akan menghidupkan banyak kelebihan yang ada dalam diri kita, agar kita jauh lebih percaya diri dan bisa melangkah dan meraih cita-cita yang telah kita impikan. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Semoga dengan ini kita semua bisa jauh lebih percaya diri dalam hal apapun dan mengurangi rasa ketakutan yang ada dalam diri kita.